Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak Bu Guru? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar ya sepertinya anak-anak Bu Guru ya. Untuk memulai pelajaran ini, kita awali dengan doa dulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya berdiri di sini. Istaidu. Istaidna. Ainahu ilallahi qablat turut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk Alvaro, silakan duduk kembali. Baiklah, Bu Guru absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kalista sama Aufa. Untuk Kalista sama Aufa, keterangannya apa, Nak? Izin ya. Jadi hari ini Aufa sama Kalista. Ada lagi yang nggak masuk? Ya, Wirai nggak masuk. Wirai juga izin ya. Ya, jadi ada 3 temannya yang nggak masuk hari ini. Bu Guru mau ngecek kerapian kalian dulu. Kira-kira bajunya sudah terkancing semua. Yang perempuan tali jilbabnya sudah diikat semua. Biar belajarnya lebih semangat. Sudah sarapan semua di rumah, Nak? Sudah sarapan, jadi sudah wangi, sudah mandi. Sekarang kita lihat di bawah tempat duduknya. Kira-kira kelas kita sudah bersih? Tidak ada sampah lagi ya. Sudah siap untuk belajar. Oke, karena anak-anak Bu Guru sudah rapi, ganteng, cantik, kelasnya sudah bersih, berarti sudah siap untuk memulai pelajaran. Bu Guru mau tanya, sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang bisa bantu Bu Guru? Ya, Naila? Materi sebelumnya tentang peredaran darah besar dan darah kecil. Iya, kemarin kita belajar tentang peredaran darah besar dan darah kecil. Ada yang bisa bantu lagi membahas tentang apa lagi selain peredaran darah besar dan darah kecil? Ya, Morsi? Iya, benar ya. Kemarin kita juga belajar tentang sel darah merah, tentang sel darah putih, dan tentang trombosit. Ada lagi yang lain? Ya, Ananda Pikar? Materi sebelumnya tentang bagian jantung dan fungsinya, Bu Guru. Iya, kemarin kita juga belajar tentang bagian-bagian jantung dan fungsinya. Jantung kemarin ada apa aja? Ada bilik kanan, ada bilik kiri, ada serambi kanan, ada serambi kiri, sama ada katup jantung. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang peredaran darah, jadi untuk hari ini Bu Guru akan menayangkan satu video tentang sistem gerak manusia. Kalian amatin videonya ya. Oke, di sana ada video seorang laki-laki
yang mengilustrasikan seandainya kalau tulang kita ini lepas dari tubuh. Kira-kira apa yang terjadi kalau tubuh kita nggak ada rangkanya? Ada yang bisa bantu? Ya, Nanda Fahri? Tubuh tidak memiliki bentuk, kelihatan dari gambarnya ya. Tiba-tiba rangkanya keluar dari tubuhnya. Tubuhnya langsung jatuh seperti baju yang dilemparkan ke lantai, tidak ada bentuk. Ada yang lain? Ya, Ananda Raisa? Iya, kira-kira kalau udah kayak gini bisa bergerak nggak tubuhnya? Nggak bisa, karena rangkanya sudah lepas dari tubuh. Untuk selanjutnya, dalam sistem gerak manusia ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kalian atau peserta didik mampu memahami dan menjelaskan fungsi rangka dan otot sebagai alat gerak manusia. Lalu yang kedua, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis hubungan kerja tulang, otot, dan sendi dalam menghasilkan gerakan. Jadi untuk hari ini, dua tujuan ini harus tercapai agar kalian memahami tentang sistem gerak manusia. Karena sudah Bu Guru tampilkan video tadi dan tujuannya, kita lanjut ice breaking sebentar. Silakan berdiri dari bangkunya, tetap di bangkunya aja, tapi posisi berdiri boleh menghadap ke layar, semuanya menghadap ke layar. Oke, kalau sudah siap, Bu Guru play videonya ya. Ikuti gerakan sesuai dengan video yang ditayangkan. Oke, gerakan pertama kayak gini. Pura-pura mancing ya, berarti potong, 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 tutus. Oke, bagus. Lanjut ke berikutnya. Kita pindah, tarik, tarik, tarik. Satu tangan aja. Tarik, tarik. Anggap kamu hidup matikan lampu. Tarik lagi. Oke, very good. Lanjut ke yang agak susah. Putar ya. Ya, hidupin lampu, matiin lampu. Keran shower. Kamera. Excellent. Lanjut ke final round. Knop, tutus-tutus, tangan dua. Ya, pukul. Oke, belum selesai. Masih ada tahap berikutnya. Tepuk. Oke, nanti ada tahap yang berikutnya lagi. Siap-siap? Are you ready? Lambai, say hi. Hapus papan tulis, say hi. Oke, gerakan berikutnya jalan di tempat. Ayo semangat. Lari. Supersonik. Bernapas dulu. Napas dulu, istirahat sebentar. Swing ke kanan kiri, kayak penguin. Kanan kiri. Iya. Ini kalau nonton dihalangin ya. Oke, lanjut. Beatnya kita naikin lagi. Kayak kucing kalau mau jatuhin barang. Terus. Terakhir ya. Terakhir ini, lompat, lompat. Iya, lompat. Lompat. Marah neneknya ya. Lompat. Oke, sampai buminya bergoyang. Lanjut. Boom. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Bagaimana? Sudah panas tubuhnya? Sudah? Udah bergerak ya, nggak ngantuk lagi, nggak lesu lagi. Said ya, udah melek matanya It ya. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke kesepakatan kelas. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita komitmen dulu.
Kalau di kelas kita selama pembelajaran sistem gerak manusia nggak boleh apa aja. Yang pertama apa? Nggak boleh ngobrol, Bu, selama pembelajaran. Yang kedua nggak boleh keluar masuk ya. Yang ketiga menghargai siapa yang ngomong di depan, baik guru maupun teman. Nanti jangan lupa kasih apresiasi untuk temannya yang maju ke depan. Jadi ada 4 kesepakatan kelas dulu yang harus kita pahami sebelum memulai pelajaran kita hari ini. Oke, untuk selanjutnya, ternyata sistem gerak pada manusia itu sudah diatur Allah di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Ada yang bisa bantu Bu Guru bacain artinya? Coba Kirom baca artinya. Kemudian kami jadikan air Nutfah itu segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan belulang, lalu tulang belakang itu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang bentuk lain. maka Maha suci Allah, Maha suci Allah, pencipta yang maha baik. Oke, jadi dari Quran surat Al-Mu'minun ini ayat 14 ya. Allah itu sudah menjelaskan bahwa penciptaan kita itu dari segumpal darah, terus dari segumpal darah tadi mau jadi segumpal daging, terbentuklah nanti tulang belulang kita. Terus sudah jadi tulang belulang, dibungkus lagi dengan daging yang utuh menutup tulang belulang. Jadikan Allah bentuk lain. Bentuk lain di sini bisa jadi bentuk manusia, bisa jadi bentuk hewan ya. Sampai sedetail itu Allah mengatur penciptaan kita ya Nak ya. Oke, selanjutnya karena sudah menghubungkan ini dengan Al-Quran dan sudah melihat beberapa video yang Bu Guru tayangkan, berarti sudah tahu kalian arah kita belajar mau ke sistem gerak manusia tentang tulang, otot, dan sendi. Di sini terdapat 2 macam organ gerak manusia. Kita bergerak ini ternyata dibagi 2, Nak. Yang pertama itu alat gerak pasif. Kalau pasif itu berarti bergerak atau enggak? Enggak ya. Kalau aktif berarti bergerak. Alat gerak pasif di sini itu berupa tulang. Tulang itu nggak bisa bergerak sendiri. Tanpa adanya gerak aktif, tulang akan tetap diam. Kalau alat gerak aktif di situ otot. Kalau kalian yang laki-laki sudah dewasa nanti mau nge-gym, mau ngelatih otot, makan protein, nanti ototnya akan tumbuh. Yang perempuan juga bisa menumbuhkan otot. Otot itu yang menul-menul di sini ya. Perutnya yang kotaknya ada 6. Bukan yang kotaknya ada 1. Kalau kotaknya ada 1 itu berarti buncit ya. Jadi otot itu adalah suatu senyawa kimia. Kenapa senyawa kimia? Karena nanti ada protein dan senyawa lainnya yang membentuk otot. Sehingga dapat bergerak dan menggerakkan tulang yang menempel dengan otot. Nah, ini komponen dari rangka manusia. Tubuh kita ini adalah susunan dari rangka manusia. Yang pertama itu kepala. Kepala itu ada tengkorak. Kalau turun sedikit kita ketemu tulang bahu. Yang di sini bisa kamu rasakan tulang bahu yang menonjol di sini. Ini tulang bahu kalian ya. Lalu ada tulang dada. Tulang dada itu yang di tengah-tengah sini. Kalau kamu nonton Upin Ipin, Tok Dalang tidak pakai baju, kelihatan tulang dadanya ya. Lalu turun sedikit ada tulang lengan. Lengan di sini. Tulang lengan. Terus ada tulang rusuk. Tulang rusuk itu yang kiri kanan ini, yang garis-garis kayak jendela, kisi-kisi jendela ya. Lalu ada tulang dada, tadi sudah ya, tulang panggul. Tulang panggul itu yang di bagian di bawah pinggang untuk kita duduk ya. Setelah itu tulang belakang yang di sini kalau kalian masuk angin, papanya masuk angin, dikerek bagian tengahnya,
Itu pas selurusan tulang belakang. Terakhir itu ada tulang kaki. Ini tulang kaki paha, ini tulang kaki betis. Kalau untuk anak-anak Bu Guru yang laki-laki yang biasa main futsal berarti banyak menggunakan tulang kakinya. Lanjut. Berikutnya ada sendi pada manusia. Selain ada tulang, ternyata kita juga ada sendi. Yang pertama itu sendi pelana. Sendi pelana itu di ruas-ruas jari kita ini loh. Jari kita ini kan ada garis-garisnya. Nah, itu garis-garis yang bentuk daging itu terdapat sendi pelana. Jadi sendi pelana itu geraknya nanti kayak gini. Nah, lalu ada sendi gulung. Sendi gulung itu di sini, di antara persendian. Kalau Bu Guru yang pakai gelang, Bu Guru naruhnya di sini berarti pas di sendi gulung. Kita bisa muter-muter juga. Dia bentuknya kayak gulungan-gulungan ya. Lalu ada sendi peluru. Sendi peluru ini yang ada di tempat pinggang kita, di bawah pinggang kita ya. Sendi putar itu di mana? Iya, lehernya bisa muter 360 derajat? Bisa? Siapa yang nggak bisa? Berarti lehernya sedang sakit. Ya, bisa semua ya, sehat anak Bu Guru ya. Lalu ada sendi engsel, di mana itu? Di bagian lutut. Ini biasanya kalau udah naik tangga sakit-sakit, berarti sendi engselnya bermasalah. Lalu ada sendi geser itu di ruas jari kakinya. Itu bisa diputar-putar kalau pemanasan sebelum olahraga, biasanya kita harus melemaskan sendi-sendi kita, itu memang ada manfaatnya. Lanjut, sudah sendi, kita masuk ke otot. Otot polos bentuknya kayak gini. Berada di mana? Otot polos itu berada di saluran peredaran darah dan saluran kemih kalian. Dia bekerja tanpa kesadaran, jadi nggak kita perintah dengan otak kita. Otot polos ini bentuknya gelondongan. Gelondongan dan ada ujung runcing di ujung-ujung dari ototnya. Terus bulat-bulat putih ini namanya inti sel. Selnya cuma satu tiap otot. Lanjut kita ke otot lurik. Otot lurik itu ada di mana? Otot lurik itu bekerjanya sadar, menempel pada rangka tubuh. Jadi di rangka kita ini ada ditempelin otot lurik, kerjanya atas perintah kita. Misal kalau otak kita ngerespon gatel, otot luriknya ngikut garut kepala. Kalau misal gatelnya di kepala. Kalau gatelnya di tangan, otot luriknya garut di tangan ya. Karena atas perintah otak. Bentuknya silinder atau kayak tabung, gelap dan banyak ini ya, banyak selnya. Jadi yang kalau namanya banyak sel namanya multisel. Lanjut lagi ke otot jantung. Namanya otot jantung posisinya di mana? Ya pasti di jantung. Ini juga bekerjanya tanpa diperintah oleh kita. Udah Bu Guru jelasin sebelumnya ya, pasti peredaran darah di bagian jantung. Jadi jantung itu terus memompa tanpa kita perintah. Bentuknya juga silinder. Terus inti selnya berwarna biru. Ya, inti selnya berwarna biru. Beda sama inti sel yang lain karena nanti dia bawa oksigen sama karbon dioksida. Itu sekilas materi kita hari ini. Jadi sekarang silakan kalian membagi kelompok. Kita sudah bagi kelompok. Di sini ada 5 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok otot. Kelompok kedua itu kelompok tulang. Kelompok 3 itu kelompok sendi. Kelompok keempat itu kelompok rangka, kelompok 5 kelompok syaraf. Bu Guru bagikan LKPD-nya ya sesuai jumlah kelompoknya. Silakan nanti dinamain nama kelompoknya saja. Di sini namanya cukup nama kelompok 1 otot kayak gitu aja ya. Silakan ambil. Silakan ditulis. Di sini kalian berkolaborasi, semuanya mencari dan bekerja sesuai dengan kelompoknya. Silakan dinamai dulu kelompoknya. Sudah dinamai kelompoknya, Nak?
Bu Guru tunggu, silakan diberi nama dulu sesuai nama kelompoknya. Kelompok 2 itu tulang. Kelompok 5 berarti kelompok syaraf. Lihat ya di sini ya Ziban. Di sini ada temennya ya. Dibantu ya semuanya. Cukup nama aja, nama kelompok, kalian kelompok syaraf. Nama kelompok syaraf, kelompok 5 berarti. Tulis saja, kelompok syaraf. Oke. Sudah ditulis, Nak? Kalau sudah, perhatikan dulu ke layar LCD-nya. Bu Guru ada video lagi. Ini masuk ke tahap orientasi. Ya, kalian perhatikan dulu agar nanti bisa sinkron sama LKPD-nya. Silakan perhatikan video berikut ya. Oke, di sana ada beberapa aktivitas manusia dari video, ya. Kalian sudah mengamati video, jadi kita masuk ke tahap merumuskan masalah berdasarkan video tadi. Kita masuk ke tahap merumuskan masalah, nanti kalian silakan membuat pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan berdasarkan video. Bu Guru bantu tulis di sini untuk merumuskan masalah sesuai video tadi. Ada yang bisa bantu? Kira-kira pertanyaan pertama yang muncul dari video tadi ya, Ananda Gio? Nah, apa fungsi rangka bagi tubuh manusia? Apa fungsi rangka bagi tubuh manusia? Ini untuk rumusan masalah yang pertama. Setuju nggak dengan pertanyaan Gio? Sesuai nggak dengan video? Oke, sesuai. Terima kasih Gio. Hebat, keren semua ya. Lanjut, ada rumusan masalah pertanyaan kedua? Ya, Ananda Marsha. Bagaimana otot bekerja dengan tulang? Bagaimana otot bekerja dengan tulang? Ini rumusan masalah yang kedua. Yang ketiga, ya Ananda Radika. Mengapa sendi memiliki gerakan yang berbeda? Mengapa sendi memiliki gerakan yang berbeda? Oke, jadi ada 3 rumusan masalah dari teman-temannya berdasarkan video tadi. Apa fungsi rangka bagi tubuh manusia? Yang kedua, bagaimana otot bekerja dengan tulang? Untuk yang ketiga, mengapa sendi memiliki gerakan yang berbeda? Jadi untuk kerumusan masalah ini ada 3 pertanyaan ini. Kamu buka lagi LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Kita masuk ke tahap mengajukan hipotesis pertama. Tadi kita sudah lihat video, temannya sudah merumuskan masalah. Hipotesis itu dugaan. Dugaan apa yang bisa kita ambil berdasarkan rangka manusia. Bisa juga misal kamu lihat tadi ternyata rangka itu cuma jadi penopang, ya enggak? Otot ya untuk bergerak, itu hipotesis awal. Tapi nanti kita buktikan berdasarkan kamu mengerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Selama mengerjakan diskusi,
Jadi semuanya bergerak membantu temennya. Kalian bisa mencari dari buku IPAS atau dari sumber yang lain ya. Silakan nulisnya bergantian, diskusinya bersama-sama. Bu Guru keliling ke setiap kelompok sambil menilai observasi formatif kalian. Jadi Bu Guru tetap menilai satu-satu walaupun kelompok berdasarkan penilaian observasi yang Bu Guru lakukan. Boleh dimulai ya, silakan. Silakan diisi LKPD-nya. Isi ya. Silakan diisi. Yang ini dibuka-buka bukunya ya. Ya, silakan. Bergantian menulisnya ya. Diskusikan kenapa ini rangka itu, apakah berhubungan dengan otot. Di sana juga ada gambar rangka, bisa kalian isi. Untuk pertanyaan pertama, silakan dilakukan percobaan dulu. Pertanyaan pertama di sana, lakukan gerakan melompat, menekuk tangan dengan kaki. Coba praktekin dulu sampai kalian praktekin. Berdiri dari bangkunya nggak apa-apa. Atau tadi karena ice breaking sudah ada lompat-lompat, kamu rasain gimana apa yang terjadi pada tubuh kamu. Kamu menekuk nulis itu juga melakukan percobaan ya. Menekuk-nekuk. Coba ini Zakia. Kira-kira kalau ditekuk kayak gini ada reaksi nggak tubuhnya? Ya, ada kontraksi di sini ya. Nah, bisa ditulis di sana. Kakinya juga nak, boleh berdiri, mau ditekuk-tekuk. Gimana reaksinya Bilal? Coba lah, praktekin lah. Kalau menekuk kaki gimana? Ya, gini. Atau gini bisa diangkat, kayak pemanasan penjas itu ya. Ya. Coba It, lihat It, temennya It. Gantian ya It. Kamu bisa lakuin percobaan sambil lompat-lompat sesuai dengan pertanyaannya ya. Boleh. Kayak gimana? Ninju-ninju. Nah ya itu juga menukuk tubuh ya. Nah bener. Jangan kena aja tapi temennya. Bu Guru sambil menilai ya. Bu Guru sudah menilai kalian ya. Nomor 1 sudah terjawab. Oke, silakan didiskusikan. Ya, bukunya di halaman berapa itu? Nah, ini juga ada gambar ya. Ya, itu ada tuh. Ini udah di nomor 3. Kelompok yang ladies sudah di nomor berapa? Nomor 1. Ya, bergantian ya. Silakan didiskusikan. Ya, nanti ada yang tarik garis, dianya sendi tadi ya. Nggak boleh nyampe.
Sudah di nomor 2. Silakan. Gimana Razan? Bisa berputar ya kepalanya sendinya ya. Kelompok 5 aktif ya, dia selain melakukan gerakan menekuk, gerakan memutar. Ananda Razan sudah praktek dia. Zaidan dan Razan. Kita sudah masuk ini di tahap mengumpulkan data. Kalau kalian sudah melakukan beberapa praktek, menekuk dan sebagainya, sudah mengerjakan mengisi yang rangka, berarti kita mau masuk ke tahap menguji hipotesis awal kita tadi ya. Hipotesis awal kita tadi, tulang itu hanya sebagai penopang dan otot cuman hanya sebagai untuk menggerakkan. Apakah itu benar atau nanti ada revisi? Oke, sudah sini ke Zaidan. Ya. Lanjut ke berikutnya berarti. Ke bagian ini. Yang ini bacain yang ini aja nanti ya. Langsung bacain yang ini aja nantinya ya. Langsung berarti ke bagian rangka. Rangkanya ada contohnya di sana. Nomor 3 nanti kita baca di tulisan yang sudah kalian tulis tadi ya. Oke, silakan diisi. Silakan dibuka-buka bukunya. Atau ada literasi lain atau berdasarkan tayangan-tayangan tadi kalian sudah mengambil beberapa poin bisa diisikan di LKPD-nya. Silakan dibaca-baca dulu bukunya. Lima menit lagi kita siap-siap untuk ke depan ya. Berdasarkan kelompok yang maju, nanti kita pakai balap bebek. Jadi kelompok siapa yang duluan maju dari bebek yang menang ya. Waktunya istirahat untuk anak-anak kelas 1 dan 2. Jangan lupa kelas kaki.
Sudah masuk rangka? Silakan masuk rangka. Ya. Sudah di tahap rangka. Nanti ke sebelah sini ya, Ananda Zaidan ya, bantu ya. Gambar rangkanya ada di belakang ya. Silakan dilihat contoh gambar rangkanya. Kalian mengisinya berdasarkan gambar rangka tersebut. Di sana. Di sana tadi ada. Nah, itu. Nah, silakan dilihat. Diisi berdasarkan itu ya. Terakhir, lihat gambarnya ini kan di bagian tulang apa? Iya, tulang belakang. Yang ini, nih. Ya, tulang panggul. Iyalah, harus bekerja semua. Lanjut. Yang ini tarik garis aja nak ya, menjodohkan. Bilal, itu Lal, temennya ya, dibantu ya. Tuh bagian sendi di mana itu, Ri? Ya, sendi putar. Yang ini 2 kali. Ini ganti aja putar. Ya, ini ganti aja putar. Sebentar nak ya, baru cek dulu ya. Yang ini sendi apa? Sendi putar yang ini. Ini ganti dulu sendi putar. Ya. Yang ini nak, yang ini ganti sendi putar. Coret yang ininya, ganti putar. Sebentar Eza. Yang ini ganti putar. Karena pelananya ada 2. Ini juga. Ini ganti putar. Pelananya coret, ganti putar. Ya, jangan lupa. Kelompok 4, rangka dia sudah di bagian jenis-jenis sendi ya. Kelompok 5 sudah mau masuk di bagian rangka. Kelompok 3 sendi dia masuk ke bagian rangka. Kelompok 2 sudah masuk di bagian rangka. Oke, kelompok 1 masih di pertanyaan beberapa hipotesis ya. Ya. Yang sudah dicek ya, nanti ada kesimpulan. Kesimpulan yang ini berarti. Nanti kalian presentasi diakhiri dengan kesimpulan kalian.
Ya, kesimpulannya dibacakan nanti apakah sama dengan hipotesis awal kita tadi atau ada revisi atau ada penambahan ya. Bu Guru kasih waktu 3 menit lagi untuk menyelesaikan LKPD. Setelah itu kita lakukan balap bebek untuk kelompok mana yang duluan presentasi. Ya, nanti pakai bebek. Bebeknya yang balap. Di bagian belakangnya tadi ada nak. Nih ya. Yang gambar rangka tinggal diamati saja. Ini nih, Ashraf. Ya. Anda Ziban bisa dibantu, Anda Ziban bisa cari jawabannya, Nanda Ashraf yang tulis. Pena, pakai pena. Ambil penanya. Dibaca-baca lagi untuk kelompok rangka. Silakan dibaca-baca lagi jawabannya. Apakah sudah fix, sudah betul berdasarkan diskusinya? Ya, kelompok tulang sudah nyampai di bagian sendi ya. Sudah masuk di bagian sendi. Wah, itu tinggal tarik-tarik garis menjodohkan atau menghubungkan garis yang satu ke garis yang lain. Bagian awal ini sendi apa? Sendi putar. Iya, pinter. Sendi putar. Silakan ditarik garis berarti. Pakai kalau yang perempuan mau lebih rapi Bu, mau pakai mistar tarik garisnya boleh. Nggak pakai penggaris nggak apa-apa asal titiknya terhubungkan. Oke, 2 menit lagi kita masuk ke tahap mengkomunikasikan hasil ya dari diskusi kalian. Kalian akan melakukan presentasi di depan kelas berdasarkan dari hasil diskusi. Nah, kalian juga nanti membacakan hasil kesimpulan kalian. Kesimpulannya ada di bagian akhir dari LKPD. Itu sudah ada kesimpulan. Silakan kalian baca apakah kesimpulannya Nathan yang kalian bacakan itu memecahkan hipotesis awal kita. Ya. Bu Guru rasa kayaknya nggak hanya cuman penopang tulang itu ya. Silakan 2 menit lagi. Ya, kalau sudah siap kita lanjut. Kita ke balap bebek dulu. 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Kelompok rangka sudah selesai ya, kelompok rangka sudah selesai. Kelompok tulang juga sudah selesai. Kelompok otot sedikit lagi. Kelompok sendi juga sedikit lagi. 1 lagi, oke. Kelompok syaraf juga sedikit lagi. Bu Guru ke jendela berikutnya ya. Kita mau lihat balap sendi dulu. Kita lihat. Kok balap sendi? Balap bebek. Nah ini bebeknya. Belum pindah ya. Ntar itu tadi kayaknya dikeluarin dulu. Oke, ini ada bebeknya. Kalau sudah siap kita mulai ya. Bu Guru mulai bebeknya untuk mulai balap. Oke, kita lihat kelompok mana yang lebih dulu tampil. Kita start ya. Lihat
Kelompok, oke, kelompok sendi. Kelompok keempat. Iya, iya, kelompok sendi yang duluan. Silakan kelompok sendi. Kelompok sendi silakan maju semuanya. Yuk, silakan maju ke depan, berdiri di sini ya, awas kena kabel. Kelompok sendi silakan maju. Berbaris di sini yang rapi. Bawa LKPD-nya hasil diskusi. Nah, bebeknya udah wek. Kita tutup dulu sementara ya, sedikit ya. Lurus, nggak ada yang di belakang. Ke sebelah situ. Oke, yuk. Yang lain perhatikan dulu kelompok sendi mau membacakan hasil dari diskusinya. Silakan dibaca yang bagian ini. Nah, silakan. Bacakan. Ya. Kenalin dulu dong, kelompok sendi terdiri dari 7 orang. Yang lain perhatikan temannya dulu. Perhatikan semuanya, nggak ada yang menulis lagi. Perhatikan temannya. Silakan, yuk. Yuk, silakan langsung baca. Lakukan gerakan lompat, menempel tangan dan kaki. Apa yang terjadi? Silakan didengarkan dulu teman-temannya ya. Temannya maju. Sendi bergerak dan tulang menopang. Oke. Kita tunggu melawan gravitasi untuk menghasilkan lompatan. Ya. Lanjut. Tuliskan 3 fungsi otot pada manusia. Alat gerak aktif. B. Memberi bentuk dan menjaga postur. C. Menghasilkan panas tubuh. Lanjut, ya. Tuliskan 6 sendi pada manusia beserta fungsinya. A. Sendi ekor berfungsi memungkinkan gerakan satu arah. B. Sendi peluru berfungsi memungkinkan. Ya. Lanjut ke rangka. Ada yang sama nggak dengan kelompok ini untuk jawaban pertanyaannya? Hampir sama semua ya. Ya, diperhatikan dulu teman-temannya. Ya, lanjut ke bagian rangka. Itu ada gambar rangka apa? Yang dari paling atas? Tengkorak, terus lanjut. Tulang bahu. Oke, lanjut ke sendi. Sendi kalian jawab apa aja? Yang pertama itu sendi apa? Sendi putar. Gambar kedua sendi pelana. Yang ketiga sendi gulung. Yang keempat sendi peluru. Yang kelima sendi ya. Yang terakhir oke. Kesimpulan dari kelompok sendi apa? Kelompok sendi ini kelompok 3 ya. Kesimpulan dari kelompok 3 dari hipotesis awal tadi berarti apa? Ya, Raisa. Nanda Raisa boleh. Kesimpulan, jadi sistem gerak manusia hanya bisa berjalan baik jika tulang, otot, dan sendi bekerja bersama-sama. Ya, jadi ternyata hipotesis awal tadi ada sedikit revisi ya. Bukan hanya rangka dan otot, tetapi juga ada sendinya. Silakan duduk kembali untuk kelompok sendi. Kita kasih apa untuk kelompok yang sudah maju? Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Kita lihat lagi untuk yang berikutnya. Ya. Kelompok mana? Kelompok tulang. Oke, silakan maju kelompok tulang. Kelompok tulang silakan maju. Ya. Ya, kelompok tulang silakan maju. Bentar Bu Guru giniin dulu.
Kelompok tulang terdiri dari Tomingse, Wocele enggak ya? F4. Silakan dibaca. Ya. Yang lain dengarkan ya. Menekuk lengan dan kaki. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kelompok yang lain, perhatikan kelompok yang sedang presentasi. Tubuh melawan gravitasi untuk tuliskan 3 fungsi otot pada manusia. Jawaban 1. Alat gerak aktif Oke. menghasilkan panas tubuh. 3. Memberi bentuk dan menjaga postur. Tuliskan 6 sendi pada manusia beserta fungsinya. Oke. 1. Sendi peluru berfungsi memungkinkan gerakan ke segala arah. Oke. 2. Sendi engsel berfungsi memungkinkan gerakan satu arah seperti membuka dan menutup pintu. 3. Sendi putar berfungsi memungkinkan gerakan memutar. 4. Sendi pelana berfungsi memungkinkan gerakan kedua arah. 5. Sendi geser berfungsi memungkinkan tulang bergeser. 6. Sendi gulung berfungsi memungkinkan gerakan kedua arah. Oke, lanjut ke yang berikutnya, gambar angka apakah berbeda dengan kelompok sendi tadi? Mungkin di sini dia tulang panggul, enggak ya? Yuk kita lihat hasil diskusinya. Yang bagian atas itu tulang apa? Tengkorak. Oke, lanjut. Tulang bahu di sini. Tulang dada di mana? Sini, oke. Tulang rusuk yang mana? Oke. Tulang belakang di mana? Oke, lanjut. Tulang lengan yang ini. Terakhir tulang kaki. Panggil, Pak Panggul. Kok tulang panggil? Tulang panggul, lalu tulang kaki. Oke, kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok 2 apa? Berdasarkan hipotesis siapa? Ya. Kelompok 2 kesimpulannya apa? Bisa dibacakan? Kesimpulan untuk kelompok 2. Tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif yang hanya menjadi penopang Gerakan tubuh terjadi karena otot sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Oke, jadi kesimpulannya agak sedikit berbeda dengan kelompok sendi, tetapi hampir mendekati sama. Yang jelas merevisi dari hipotesis awal. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok tulang, kita kasih apa? Tepuk jempol, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, keren ya? Keren. Oke, kita kembali ke bebek lagi. Kita balap lagi. Kelompok siapa lagi yang akan maju? Tutup. Oh, kelompok terakhir kelompok syaraf. Silakan maju kelompok syaraf ke depan. Semuanya maju. Silakan. Oke. Awas kabel, Nak. Kelompok syaraf terdiri dari 5 orang. Yang paling ganteng yang pakai baju pramuka. Ya, silakan It. Di bagian yang sini It ya. Nah, ini langsung dibaca. Bagian-bagian dari rangka. Kelompok sendi, kedengaran suaranya? Besarin dikit lagi It. Bagian-bagian manusia. Oke, yang pertama rangka apa? Tengkorak yang mana? Bagian kepala. Oh, pinter. Ya, lanjut. Tulang bahu yang mana? Yang mana, Ziban? Ya, lanjutin. Tulang dada yang mana? Sini. Oke, lanjutin. Tulang rusuk yang mana? Oke, di sana. Di mana, Ban? Tulang rusuk, Ban? Sini ya, lanjut. Tulang belakang yang mana? Ya, lanjut. Tulang lengan berarti ada di
tangan. Ya, lanjut. Tulang apa lagi? Tulang panggul. Terakhir tulang apa, It? Tulang kaki. Kesimpulan dari kelompok 5 apa? Kesimpulan dari kelompok 5? Jadi sistem gerak manusia hanya bisa berjalan baik jika tulang, otot, dan sendi bekerja bersama-sama. Iya, jadi tulang itu bisa jalan kalau otot, sendi, dan tulang bisa bekerja sama-sama. Silakan duduk kembali. Awas kabel nah ya. Kita kasih tepuk apa? Tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kiri. 2 jempol, mantap. Mantap. Oke, sisa 2 bebeknya. Apakah Rangga atau Otot? Dimenangkan oleh kelompok Otot. Ya, silakan maju ke depan. Berarti nanti sudah ini kelompok Rangga ya. Silakan. Bagian sendi nah ya. Bagian sendi nah ya. Nih, silakan dibaca bagian sendi. Sendi yang pertama. Yang lain kedengaran suaranya belum ngomong, Bu, ya. Silakan dimulai. Sendi yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar ada di mana? Bisa nggak muternya coba, Bu Guru tes? Oke, Noval bisa, Pal? Putar, Pal? Ya. Yuk, sendi yang kedua sendi apa? Sendi yang kedua adalah sendi pelana. Sendi pelana ada di mana? Di ruas jari. Ini karena ada sendi bisa bergerak gini ya. Lanjut, sendi ketiga. Sendi gulung ada di mana? Di sini. Lunggulung gulung. Ya, lanjut. Sendi apa lagi? Sendi peluru ada di mana? Ya, ini untuk kita menggoyangkan pinggang. Yuk, lanjut. Yang ke? Nih. Sendi engsel. Bisa nggak dilipat kakinya? Bisa, karena ada sendi engsel. Lanjut, terakhir sendi apa? Sendi geser. Sendi geser ada di ujung kakinya ya, di kaki, pergelangan kaki. Kesimpulan dari kelompok pertama apa? Berdasarkan hipotesis awal. Silakan dibacakan kesimpulannya yang keras suaranya ya, biar temennya. Kelompok saraf, dengar ya. Disimak temennya ya. Sebagai alat gerak pasif yang hanya menjadi penopang dan rangka tubuh. Pergerakan tubuh beratnya terjadi karena otot. Alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Jadi tulang hanya bisa digerakkan apabila otot berkontraksi dan berelaksi. Oke, silakan duduk kembali untuk kelompok otot. Kita kasih tepuk apa? Tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Hebat. Tadi sudah di bagian sana. Ya. Oke, lanjut lagi karena kita sudah melakukan diskusi dan menarik kesimpulan. Satu kelompok lagi ya. Satu kelompok lagi berarti ada kelompok rangka. Silakan maju kelompok rangka. Jadi nggak usah pakai bebek lagi karena udah kelompok terakhir. Silakan maju kelompok terakhir. Yuk. Silakan dibaca bagian rangka. Ya. Nanti Ibu Guru tutup, nanti Ibu Guru tutup. Biar nggak silang. Ya, yang pertama apa? Ya. Siap. Oh, ganteng-ganteng ya. Ya. Bagian-bagian rangka manusia. Oke.
tengkorak. Tengkorak yang mana? Yang ini. Ya, lanjut. Yang kedua, tulang bahu. Tulang bahu. Yang ketiga, tulang dada. Yang keempat, tulang rusuk. Yang kelima, tulang belakang. Yang keenam, Tulang punggung. tulang punggung. Yang ketujuh, tulang kaki. Kesimpulan dari kelompok rangka apa? Kelompok 4, kesimpulan kalian? Ya, dibaca yang keras, yang lain mendengarkan kesimpulannya. Kelompok otot dan kelompok tulang. Alat gerak manusia terdiri dari tulang, otot, dan sendi yang bekerja sama. Ya. Tulang sebagai penopang, otot sebagai penggerak, dan sendi sebagai penghubung sehingga tubuh dapat bergerak. Oke, silakan duduk kembali. Kita kasih tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, keren. Keren. Semua kelompok sudah maju ya? 5 kelompok sudah maju, sudah bagus-bagus. Jadi inti dari kesimpulan hipotesis kita berubah ya, direvisi. Jadi tulang itu bukan cuma hanya sebagai penopang, dan otot bukan hanya sebagai untuk bergerak. Ternyata ada satu lagi apa? Sendi. Berikutnya untuk menguatkan materi kalian tentang sistem gerak manusia, kalian perhatikan video berikut ya. Silakan ditonton dulu videonya. Apakah kalian pernah berpikir apa yang membuat kalian bisa bergerak? Apa yang membuat kita atau hewan bisa berpindah tempat? Bagaimana kita bisa menentukan kaki, menekuk tangan, dan menggerakkan jari-jari kita? Yuk, cari tahu bersama-sama bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Ini yang pertanyaan sering ditanyakan ya, pertanyaan dasar. Pernahkah kalian mencoba mengambil bahannya menggunakan keempat jari tanpa ibu jari? Bisa nggak ngambil pakai 4 jari, nggak pakai ibu jari? Gini ya, gini. Ini pas kakinya lagi sakit, pakai 1 kaki. Kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Tengkoraknya keren ya. Kerangka tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri. Kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh sehingga kita dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan gerakan lain. Selain itu, kerangka melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh. Contohnya, tengkorak kepala melindungi otak, serta tulang rusuk dan tulang dada yang melindungi paru-paru dan jantung. Manusia memiliki sekitar 206 tulang yang tersusun membentuk kerangka di dalam tubuh. Setiap ujung tulang dihubungkan oleh sendi. Sendi membuat beberapa sambungan tulang di tubuh kita dapat ditekuk dan diputar bergantung pada jenisnya. Oke. Thank you. Oke, berikutnya kesimpulannya berarti ternyata tulang itu bukan hanya sebagai penopang, tetapi tulang itu juga melindungi organ-organ penting di dalam tubuh kita. Kalau yang rangka tengkorak tadi melindungi apa? Otak. Otak kita itu kan lembut nah ya. Kalau tidak dilindungi dengan rangka tengkorak, apa yang terjadi? Bisa cedera, bisa luka, bisa meninggal. Terus kalau tulang rusuk itu kan kayak jaring-jaring kisi-kisi jendela ini ya. Jadi melindungi organ penting apa aja di bagian dada kita? Paru-paru, pinter. Jantung, keren. Satu lagi hati, ya. Bayangkan kalau misalnya cuman ada lapisan otot dan daging saja, tidak ada rangkanya.
Jadi harus kita pegangin kayak gini kalau jalan. Karena nggak ada rangka rusuk, tulang rusuknya di sana ya. Itu karena ada tulang rusuknya. Lalu sama juga sendi itu berfungsi untuk menghubungkan tulang antar tulang. Tadi kan ada yang di sini sendi putar, sendi putar. Bayangkan kalau kepala kita nggak bisa muter ke sini, pas dipanggil, Bu Nuria, langsung kayak gini apa? Nggak bisa ya. Bu Nuria apa? Kayak gini dulu. Atau bayangkan kalau tangan kita nggak bisa ditekuk kayak gini. Nggak bisa kayak gini, cuma bisa kayak gini aja. Jadi kalau ngelewatin jalan ya kayak gini, nggak bisa ditekuk ya. Juga bayangin kalau kaki kita juga nggak bisa ditekuk, berarti kita nggak bisa duduk. Duduknya kayak gini berarti selonjoran ya. Jadi berfungsi sendi itu fungsinya sebagai penghubung ruas tulang antar tulang. Kalau otot Bu, kalau otot itu juga berfungsi untuk menopang rangka dan sebagai alat gerak. Biar bisa sendinya gerak kayak gini, ototnya harus saling terikat. Ya, Bu, gimana kalau orang gendut atau orang obesitas? Tetap ada otot, tapi ototnya tertimbun sama lemak ya. Lemak itu lapisannya di luar dari otot. Kalau orang diet itu kan tubuhnya mengecil, sebenarnya yang mengecil itu lemaknya. Masa ototnya menyusut sedikit, kalau dilatih lagi ototnya jadi terbentuk kayak binaragawan. Atau atlet binaraga itu kan bokot-bokot ya. Perempuan juga ada yang bokot ya. Iya. Di sini ada refleksi. Jadi kita merefleksikan pelajaran kita hari ini. Bu Guru tanya, apakah anak-anak telah memahami materi hari ini? Apakah anak-anak memahami materi hari ini? Iya. Lanjut yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Seru, menyenangkan, apalagi ice breakingnya ya. Kita seolah-olah ikut di dalam videonya. Apa yang membuat perasaan yang timbul ya? Karena tadi banyak ice breakingnya, bisa diskusi sama teman-teman. Mau ice breaking kayak gitu lagi? Mau ya. Oke, di sini Bu Guru ada game evaluasi untuk kalian. Kita masuk ke game evaluasi ya. Di sini ada game. Silakan ditulis di kertasnya. Jawabannya cuma per 3 ya, ditulis di kertas. Masing-masing siap ya. Soal pertama. 3 tulang pada organ gerak manusia adalah apakah A atau B? Jawabannya cukup itu aja, tulis A atau B. Siap-siap? 3 organ gerak pada manusia. Oke, berhenti menulis. Jawabannya adalah B. Siapa yang betul angkat tangan? Oke, betul semua rata-rata ya. Kita buka soal kedua. Soal kedua, alat gerak pasif pada organ gerak manusia adalah A. Sendi atau B. Tulang? Apa jawabannya? Alat gerak pasif berarti yang nggak bergerak. Jawabannya ya betul, tulang ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Alat gerak aktif. Nah ini yang aktif. Iya, pintar. Jawabannya adalah otot. Lanjut lagi ke berikutnya. Ini gambar sendi apa? Yang ada di leher? Sendi putar. Benar. Jawabannya sendi putar. Soal terakhir. Soal terakhir. Gambar otot apa ini? Polos atau lurik? Iya, otot lurik. Ore, jadi semua peti kebuka, skornya 5/5 dalam waktu 1 menit. Berarti kalian adalah pemimpin dari mapel hari ini atau dari materi hari ini. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang penyakit yang terjadi pada sistem gerak ya. Kalian baca-baca lagi bukunya. Setelah itu kita masuk ke materi berikutnya. Silakan kumpul LKPD-nya. LKPD-nya kumpul kembali.
Bu Guru akan mengoreksinya ulang. Silakan kumpul Morsi. Oke. Silakan ditutup bukunya. Tutup kembali bukunya. Terima kasih anak-anak Bu Guru hari ini sudah super keren, super baik, super bagus dalam mengikuti pembelajaran. Jangan lupa ya, pembelajaran hari ini juga dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan kuat. Bu Guru akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.